Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Kustia Rahmawati dari Perbankan Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan hasil review yang telah saya review, yaitu dengan judul Good Corporate Governance Principle in Indonesia Syariah Banking, yang ditulis oleh Andre Sandi Utama. Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dia berprinsip pada prinsip syariah. Bank syariah didasarkan pada fatwa DSN MUI yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola pada perbankan syariah yang baik dan benar. Oke, review yang pertama kita mulai dari metodologi penelitian. Ya, baik teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat pada jurnal di samping ini ya. Jadi apa itu penelitian hukum? Nah, di sini metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya. Oke. Penelitian hukum di sini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif ya teman-teman, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Nah, penelitian hukum normatif adalah proses menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi. Nah, mungkin teman-teman juga sudah paham tentang penelitian hukum ya. Nah, di sini sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, begitu ya. Nah, adapun teknik dalam data analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Oke, baik teman-teman. Untuk hasil review dari jurnal ini, di sini menjelaskan bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perbankan syariah harus menerapkan kebaikan prinsip tata kelola perusahaan dalam pengelolaannya. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah cukup paham juga ya. Nah, aplikasi dari prinsip-prinsip good corporate governance dalam perbankan syariah itu diatur secara ketat dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa bank syariah harus menerapkan tata kelola dengan baik yang meliputi prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip profesionalisme, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oke, teman-teman, dari beberapa prinsip tadi mungkin teman-teman sudah familiar dan sudah paham ya. Dan mungkin juga sudah dijelaskan beberapa kali oleh Pak Budi selaku dosen pengampu. Jadi untuk prinsip transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua ada prinsip akuntabilitas, yaitu di mana setiap proses dan hasil pelayanan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga partisipatif, berarti semua pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu profesionalisme. Oke, teman-teman di sini udah profesional belum? Ini kan jurusan perbankan ya teman-teman. Nah, profesionalisme itu bisa dibilang sebagai cara seseorang berperilaku di tempat kerja untuk mewakili dirinya sendiri dan perusahaan dengan langkah yang positif. Oke, contohnya itu seperti aturan tentang cara-cara berpakaian serta sifat-sifat yang lebih lanjut dan sulit untuk dijabarkan gitu, tapi tetap berharga bagi seseorang yang profesional gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai, sungguh-sungguh kepada profesinya. Nah, kemudian ada juga yang mengartikan bahwa profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi pada profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan benar. Oke, mungkin
teman-teman udah paham ya, ini yang terakhir ada keadilan. Nah, apa sih itu keadilan? Adil itu kan berarti seimbang ya teman-teman. Jadi tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. Dan keadilan itu juga berarti tidak membela sebelah pihak gitu kan. Jadi tarafnya itu sama gitu kan. Jadi kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik yang menyangkut benda ataupun orang gitu. Nah, menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar gitu. Oke, di sini ada pendapat dari John Rawls. Dia adalah filsuf dari Amerika Serikat yang menganggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20. Nah, di sini dia menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan atau virtu pertama dari institusi sosial. Nah, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi menurut kebanyakan teori juga keadilan belum tercapai gitu loh. Nah, kita tidak hidup di dunia yang adil gitu maksudnya. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dengan hukum. Nah, dan banyak gerakan sosial yang politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan gitu. Tapi banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan. Karena definisi apakah keadilan itu sendiri itu tidak begitu jelas gitu ya. Jadi keadilan itu intinya adalah melekatkan segala sesuatu pada tempatnya gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ya teman-teman. Berikutnya adalah bentuk aplikasi dari prinsip good corporate governance dalam perbankan syariah adalah pengawasan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI pada tahun umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus di masing-masing bank syariah gitu. Jadi bank syariah itu udah diawasin ya teman-teman di Indonesia itu. Jadi udah ada aturan khusus terkait bagaimana sih harus menjadi perbankan syariah yang baik dan benar gitu loh. Harus misalnya harus menyingkirkan yang namanya bunga atau riba gitu ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu jurnal ini kan merupakan jurnal yang cukup baru di masa kini gitu ya teman-teman. Jadi kita bandingkan isi jurnal dengan kontekstual kondisi perbankan syariah di Indonesia masa kini. Nah, menurut saya itu jurnal ini tuh sangat kontekstual karena tidak jauh berbeda dengan masa sekarang, di mana di masa sekarang itu masih berpegang dengan Undang-Undang Dasar dan juga dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia gitu. Jadi aturan-aturannya itu masih sama dan juga dalam kegiatannya pun masih dibatasi dengan aturan syariah gitu ya teman-teman.